Yang paling saya jengkel lagi, sampai saya di kantor wali kota Palopo, Ustaz, kenapa bisa kita lupa kopor tak? Dalam hatiku, mak beli si sopiri ini. Bukan kopor, ku lupa Pak Wali. Saya nak lupa itu sopir tak. Sudahlah saya ceramah. Selesai ceramah, mama pulang. Itu lagi sopir datang. Aku bilang, Pak Wali, saya maaf kami ini sopir tak, tapi jengkel kalian buka. Sudah dah selesai, jangan ini bawa kak. Tapi apa hikmahnya? Honorku ditambah. Uang capek bos. Makanya waman yusri yusro. Bersama dengan kesusahan pasti ada kemudahan di dalamnya. Tidak ada orang tidak ada masalahnya. Semua orang punya masalah. Bohong kalau ada orang tidak ada masalahnya. Coba, semua kita punya masalah. Ketika ada masalah, yang pertama solusinya padeceng sempajammu bos. Cari tamati kau bisa sukses kalau kau tidak sholat. Saya kasih contoh. Pak RMS waktu bupati ada ajudannya sampai sekarang. Coba kalau Pak RMS panggil ajudan. Ajudan, biar itu ajudan lagi makan kuaci, sanggarak pelah. Ajudan langsung lompat, sepong. Perintah. Kira-kira berani Pak ajudannya RMS. Ajudan, tunggu dulu Pak. Bilang aku diinjak lehermu. Coba Pak. Itu manusia. Begitu takutnya kita sama manusia. Tapi begitu Allah panggil kita, hayya 'alas shalah. Hei, sini kok sembahyang. Tapi apa kita jawab? Tunggu. Tidak cukup situ, Allah panggil kita lagi. Hayya 'alal falah. Das'ad, sini kok saya kasih kok kemenangan. Bapak tahu artinya hayya 'alal falah? Sini saya kasih kok kemenangan. Jadi bapak-bapak yang mau menang pilkada, jawab itu azan. Jangan pergi kasih uang orang 100-300 ribu. Nggak laku itu Pak. Masyarakat sekarang pintar nih Pak. Nah bilang ambil uangnya, tolak maksudnya. Kaum itu semua cilaka. Kau larang orang korupsi, tapi kau siap menerima serangan fajar. Kau mana itu Pak Guru salah. Ayo, Bapak kalau mau menang, panggilan azan, datang kalau Bapak seorang muslim. Coba lihat itu kalau anggota DPR, rajin ke masjid. Biar ndak kampanye, menang Pak. Orang tahu, orang baik. Tapi kalau mau pakai dipilih baru datang di masjid. Nah bilang, pencitraan. Gaspol atau rem-rem? Gaspol atau rem-rem? Dengar Pak Rusdia, mereka yang bilang. Saya hanya menyampaikan aspirasi. Pak, ayo, ada masalah saudaraku, datang kau beribadah kepada Allah. Kecil buat Allah kasih kau jadi anggota DPR. Kecil. Kecil buat Allah kasih kau bupati. Kecil buat Allah. Apa susahnya Allah? Orang hidup dia bisa kasih mati. Lihat kekuatan Allah di balik kasus corona. RREC ngomong tidak bisa. Negara paling kuat. Serang apapun negara kami paling siap sekarang. Baru corona dikasih. Tak. Diharap mana negara bos. Kecil buat Allah. Maka kalau kau mau jadi anggota DPR, jangan kau cari muka sama manusia. Jangan cari muka sama wali kota. Capek. Cepat. Dongok. Ya. Ada PNS di sini. Jangan kau cari muka sama bupatimu, bos. Hah? Percaya. Perbaiki sholatmu, bos. Saya sudah sholat, Ustaz. Betul Bapak sholat, tapi tidak ikhlas. Hayya 'alas shalah. Asar lagi. Barusan duhur, kok tidak ikhlas? Saya sholat, Ustaz. Betul kau sholat, tapi kau main-main. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siapa ajar kau sholat makuti polo? Kau ketawa karena kau begitu cilang. Nah, Allahu Akbar. Ya sholat mak keju-keju. Saya sholat Ustaz, kenapa hidupku susah? Betul ibu sholat, tapi celanamu itu juga kau pakai kencing. Itu juga kau pakai masuk toilet. Itu juga kau pakai futsal. Itu juga kau pakai pergi ke pasar. Itu juga kau pakai ke kantor. Itu juga kau pakai main olahraga. Lalu kau pakai lagi pada situasimu. Boleh kau ganti. Bagaimana Allah mau senang sama kamu? Oh saja menghadap sama bupati kita pakai parfum kalau perlu yang palsu. Dipinjam ikat pinggangnya orang supaya kita berwibawa. Mau kau ketemu Allah pakaian seadanya. Boleh, tapi menunjukkan kalian tidak serius ketemu dengan Tuhanmu. Ada ibu-ibu tanya, Ustaz, boleh orang tidak pakai BH orang sholat? Boleh sah, tapi masa tega ketemu Allah tidak pakai BH? Hah? Bapak ketemu saja bupati tidak pakai BH, apa enak? Iya Pak Bupati. Nah rempok kok benena, mah kurang ngajar ini. Ya sholat tidak pakai celana dalam. Bapak-bapak, Ustaz, boleh orang sholat tidak pakai celana dalam? Boleh, tapi bagaimana itu perasaan tak kalau ruku? Jangan ketawa ibu, ini urusan laki-laki. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah ala yasin. Kenapa dia tidak sholat? Kaya Ustaz. Ada kala kaya Nabi Sulaiman. Itu Nabi Sulaiman Pak, 1 hektar pekarangan rumahnya. Apa kerikilnya? Emas. Paling orang kalau rapeng dulu Pak, kalau dia kaya giginya gina kasih emas. Tidak ada orang kasih emas kerikil rumahnya. Sulaiman alaihissalam kerikil rumahnya emas. Kenapa dia tidak sholat? Selebriti Ustaz, cakep, cantik, terkenal. Ada kala gagah Nabi Yusuf. Allah ciptakan kegagahan di dunia 1100. Khusus Nabi Yusuf 64% Allah kasih. 64%. 34% berapa? 36% Allah kasih siapa? Hah? Siapa? Nabi Muhammad, Nabi Adam, Nabi Idris. Yang 1% siapa? Kita ini manusia biasa. 1%. Nah ambil mie tukul. Claudia Sintabella. Nisa Sabian. Rusdi Masri. Das Atlati. Berapa mami didapat bos? Bagaimana bisa dibayangkan bagaimana gagahnya Nabi Yusuf? Sehingga ketika Yusuf alaihissalam, ibu-ibu dikasih pisau, suruh ngiris-ngiris bawang. Ibu-ibu, iris kau bawang. Yusuf alaihissalam, masuk Nabi Yusuf, lewat di depan ibu-ibu yang iris bawang. Dia tidak sadar, dia iris tangannya karena lihat gagahnya Nabi Yusuf. Tangannya dia iris. Kita lewat, jangankan tangan, bau sakuru. Yusuf cakap tetap beribadah kepada Allah. Kenapa sih dia tidak sholat? Bupati Ustaz, tinggi pangkatnya, wali kota, anggota DPRI. Ada yang kalah pangkatnya Rasulullah Muhammad SAW. Beliau adalah penghulu para nabi. Beliau adalah panglima perang saat itu. Beliau adalah presiden kalau sekarang ini. Bukan cuma membawahi Madinah, tapi beberapa benua taklukan Islam pada saat itu. Beliau tetap sujud beribadah kepada Allah. Agapi? Kenapa dia tidak sholat itu adek? Sakit Ustaz. Ada kala sakit Nabi Ayub alaihissalam. Ayub alaihissalam seluruh anggota tubuhnya dimakan oleh ulat. Melenting-lenting ulat dari pipinya, dari pahanya, hati dan lidahnya saja tidak dimakan oleh ulat. Tapi beliau tetap sujud beribadah kepada Allah. Coba.
Tidak ada alasan, Pak. Kalau orang gagah, Rusdi Masse, anggota DPR, bupati, tidak sholat, orang masih bilang, ya banyak uangnya, banyak kapalnya, kaya, terkenal, tinggi pangkatnya, bupati dia, bebas rumahnya, banyak mobilnya, ya wajar. Dah, sudahlah, paling tidak dunia dia sudah dapat. Nah, untuk ini nona, kita pengangguran, tidak ada kerja, rumah kontrak-kontrak, tidak terkenal, muka jelek, bau kalepak. Kau tidak sholat lagi, ke laut kau jadi ture dong. Yang ketawa serius orang ini.